Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ila siratikal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, karena Allah tidak berhenti dalam memberikan kenikmatan kepada kita semua. Tidak bosan-bosannya kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah bosan memberikan segala bentuk kenikmatan kepada kita semua. Khususnya adalah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan sisa-sisa usia, umur kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Semoga dengan umur dan kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki segala kekurangan di masa lalu kita, segala kesalahan di masa lalu kita. Semoga sisa-sisa umur yang masih ada ini kita bisa gunakan untuk menggapai dengan sebenar-benarnya hakikat iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan di atasnya sampai hembusan nafas terakhir kita, sehingga kita tatkala kelak dipanggil oleh Allah menghadap kepadanya benar-benar menjadi insan yang beriman kepada Allah, menjadi insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan dimuliakan di sisinya di sorga yang penuh dengan kenikmatan. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat baginda Rasul Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan membacakan Kitabul Jami' yang diambil dari kitab Bulughul Maram. Dan kita masih dalam bab yang pertama, yaitu bab adab. Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita memasuki hadis yang kelima, yaitu sebuah hadis yang menerangkan tentang bagaimana adab seorang muslim di dalam bermajlis. Adab bermajlis. Hadis yang kelima ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, yang keduanya sepakat akan keabsahan hadis ini, sehingga hadis ini dikatakan sebagai hadis muttafaqun alaih, sebagai hadis yang disepakati kesahihannya oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis dari jalur sahabat Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, beliau memaparkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi
summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak bersama bagaimana sebuah pengajaran yang sangat luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adab di dalam kita bermajlis. Ya, kalau ada pertemuan yang telah lalu, bagaimana hadis Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita menjaga perasaan saudara kita muslim yang lain, tidak membuat mereka sedih, apalagi sampai membuat mereka sakit. Ya, yaitu larangan berbisik-bisik kepada salah satu dari teman atau saudara kita, sementara tidak mengajak yang satunya tatkala kita sedang bertiga, karena hal itu akan menyebabkan kesedihan muncul dalam hatinya, bahkan mungkin akan muncul buruk sangka dan lain sebagainya. Adapun pada kesempatan ini kita lihat hadis Nabi SAW yang mulia, bagaimana adab seorang muslim ketika duduk di majelis, baik statusnya adalah orang yang datang lebih awal ataupun orang yang datang belakangan. Subhanallah. Nabi mengatakan la yuqimur rajulu ar-rajula. Janganlah seseorang memaksa saudaranya untuk berdiri min majlisihi, dari majlisnya, summa yajlisu fihi, ya, agar ia dapat menempati tempat duduknya. Jadi tidak boleh seseorang memerintahkan kepada orang yang duduk untuk berdiri berpindah dari tempat duduknya untuk bisa diambil alih tempat duduknya tersebut. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Akan tetapi walakin tafassahu wa tawassa'u. Akan tetapi buatlah lapang dan buatlah luas tempat duduknya. Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kembali menjelaskan kepada kita akan keagungan, kemuliaan dan kesempurnaan ajaran agama Islam. Di dalam hadis ini mengajarkan dua adab yang sangat penting untuk kita perhatikan. Sekali lagi, dalam hadis ini mengajarkan dua adab yang sangat penting untuk kita perhatikan di dalam kita bermajlis. Adab yang pertama adalah bagaimana seharusnya sikap seorang muslim yang baru datang ke sebuah majelis, entah itu majelis pengajian, majelis kumpulan, majelis rapat, apapun. Kita datang di sebuah majelis. Ketika kita datang, apa yang harus kita lakukan? Yaitu dilarang oleh Nabi di dalam hadis tersebut, orang yang baru datang di majelis memerintahkan orang yang sudah duduk di tempat tersebut untuk berpindah ke tempat yang lain dengan tujuan dia akan duduk di tempat itu. Ya, tidak diperbolehkan. Jadi seakan-akan dia mengusir orang yang sudah duduk duluan, kemudian mau kita ambil alih tempat duduknya. Rasulullah mengatakan la yuqimu. Ini adalah sebuah larangan dari Nabi. Kenapa Nabi melarang seperti itu? Karena perilaku yang demikian, perbuatan seperti itu adalah bukti keangkuhan seseorang dan egoisme seseorang. Coba bayangkan, ketika kita datang di sebuah majelis, di situ orang sudah pada duduk. Kemudian kita minta kepada salah satu dari mereka yang sudah duduk itu agar pindah. Pindah loh, kamu pindah ke sana. Kemudian kita ambil alih tempat duduknya untuk kita tempati. Maka ini adalah menunjukkan satu perilaku angkuh. Menunjukkan diri seseorang tersebut adalah angkuh dan ada sifat egoisme. Dan ini adalah dua perilaku yang sangat dibenci di dalam Islam. Angkuh, congkak, kesombongan,
adalah min kabairudz dzunub, merupakan dosa besar. Ya. Kemudian juga sikap egoisme, tidak peduli kepada orang lain, tidak mau menjaga perasaan orang lain, tidak mengerti perasaan orang lain, sehingga seenaknya saja kita nyuruh orang lain berpindah dari tempat duduknya. Egoisme, ya, tidak peduli dengan perasaan orang lain, tidak mau menjaga perasaan orang lain. Bagaimana kalau itu menimpa kita? Coba bayangkan, kita lagi duduk enak-enak, tiba-tiba disuruh pindah. Pasti akan muncul dalam hati kita perasaan tidak enak, perasaan kita tidak nyaman, bahkan mungkin kita akan bersedih, bahkan mungkin akan sakit hati. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah adab, yaitu agar kita menjaga perasaan orang lain. Ya, kita selalu menjaga perasaan orang lain, sehingga ketika kita berkata-kata di hadapannya, ketika kita bersikap di hadapannya, harus ekstra hati-hati. Jangan sampai menyinggung perasaannya, jangan sampai menyakiti perasaannya. Ya. Seperti itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini adab yang pertama yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang datang ke sebuah majelis, jangan sekali-kali menyuruh orang yang sudah duduk di situ, yang sudah hadir duluan, disuruh pindah ke tempat lain, kemudian kita ambil alih tempat duduknya. Baik itu duduk di kursi, atau duduk di lantai, atau duduk di sofa, atau duduk di atas karpet dan lain sebagainya, dimanapun. Tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian adab yang kedua. Adab yang kedua adalah yang dikatakan oleh Nabi SAW, walakin tafassahu wa tawassa'u. Yaitu bagaimana sikap orang-orang yang sudah hadir terlebih dahulu di majelis. Ya. Kalau tadi yang pertama adalah adab orang yang datang belakangan, jangan memindah orang lain dari tempat duduknya. Sekarang adab yang kedua adalah adab bagi orang-orang yang sudah terlebih dulu hadir, sudah terlebih dulu mendapatkan tempat duduk. Apa yang semestinya kita lakukan? Dikatakan Nabi, tafassahu wa tawassa'u, yaitu hendaknya membuat lapang dan luas. Ya, dilapangkan, luaskan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan orang-orang yang hadir berikutnya, orang-orang yang hadir belakangan, agar mendapatkan tempat duduk yang baik sebagaimana kita. Ya. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya ajaran agama Islam itu menganjurkan ketika seseorang sudah duduk terlebih dahulu di sebuah majelis, hendaknya juga tidak egois, tidak kemudian merasa paling awal datangnya, lebih dulu datangnya, sehingga tidak peduli, tidak mempedulikan dengan orang-orang yang akan datang setelahnya. Subhanallah, betapa indahnya adab yang diajarkan baginda Rasul ini. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk adab, yaitu apa? Suka memberi kemudahan saudara muslim yang lain, suka memberikan kemudahan kepada saudara yang muslim yang lain. Ya. Dan hadis tersebut selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hadis tadi ketika Nabi mengatakan walakin tafassahu wa tawassa'u, itu selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, jika diperintahkan kepada kalian tafassahu fil majalisi, buatlah lapang tempat duduknya, fafsahu, maka buatlah lapang, yafsahillahu lakum, maka
niscaya Allah akan beri kelapangan pada kalian. Subhanallah. Inilah buah atau balasan bagi orang yang berbuat baik kepada orang lain, dan masuk dalam sebuah kaidah, innamal jazaa'u min jinsil amal. Sesungguhnya balasan yang akan Allah berikan itu sesuai dengan amal perbuatan. Dalam ayat ini Allah menjanjikan orang-orang yang mau membuat lapang saudaranya, membuat lapang tempat duduk di majelis untuk saudaranya, apa? Akan dibalas oleh Allah, yaitu Allah akan memberikan lapang untuknya. Para ulama, kalau kita baca dalam kitab tafsir, ada beberapa penafsiran tentang balasan yang Allah berikan kepada orang yang senang membuat lapang tempat duduk untuk orang lain, yaitu apa? Di antaranya adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat yafsahillahu lakum. Allah akan memberikan kelapangan untuk kalian, memberikan lapang untuk kalian. Beliau mengatakan yuwassi'allahu lakumul jannata wal majalisa fiha. Ya. Maka Allah akan memberikan lapang untuk kalian surga kalian nanti dan tempat duduk kalian di surga. Imam Al-Baghawi menafsirkan balasan yang Allah berikan yafsahillahu lakum, itu maksudnya nanti orang-orang yang di masa hidupnya di dunia ketika bermajelis dia membuat lapang majelis untuk orang lain, itu nanti akan dibalas, yaitu di surga akan dilapangkan tempatnya. Ya. Ini penafsiran dari Al-Imam Al-Baghawi. Ada lagi sebagian ulama seperti Al-Imam Asy-Syaukani menafsirkan lebih umum. Kalau Imam Al-Baghawi menafsirkan khusus, yaitu balasannya nanti di akhirat, dilapangkan di akhirat. Adapun Imam Asy-Syaukani, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud Allah akan memberikan lapang untuk kalian, apa kata beliau, yuwassi'allahu lakum fil jannati aw fi kulli ma turidun aw fi kulli ma turidun at-tafassuh fihi minal makani war rizki wa ghairihima. Beliau menafsirkan dengan penafsiran yang lebih umum. Allah akan melapangkan untuk kalian, maksudnya Allah akan melapangkan untuk kalian di surga atau dalam berbagai hal yang kalian ingin untuk diberikan lapang, berupa tempat, berupa rizki dan lain sebagainya. Ya. Dan penafsiran yang kedua ini adalah penafsiran yang lebih kuat. Karena di dalam ayat di atas, ya, itu Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi, menggunakan kalimat yang umum. Yafsahillahu lakum. Allah akan membuat lapang kalian. Itu kalimatnya umum, tidak dikhususkan lapang di akhirat apa di dunia. Maka sebagaimana dikatakan Imam Syaukani, itu umum. Ya, lapang dalam berbagai hal. Di dunia dan juga di akhirat. Dilapangkan dunianya, dilapangkan akhiratnya. Innamal jaza min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan sesuai dengan perbuatan. Kalau seseorang itu senang membuat lapang orang lain, senang membuat kemudahan, memberikan kemudahan untuk orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kemudahan. Orang yang suka menolong saudaranya, maka Allah akan tolong dirinya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan senantiasa menolong hambanya bila mana hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Innamal jaza' min jinsil amal. Seorang muslim yang senang membantu menolong saudara muslim yang lain, maka Allah akan tolong. Ya. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah menjanjikan wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang senang mempermudah urusan saudara muslim yang lain yang sedang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusan dia fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Innamal jaza min jinsil amal. Balasan yang akan Allah berikan atas perbuatan seseorang sesuai dengan perbuatannya. Kalau kita senang menolong orang lain, Allah akan tolong. Kalau kita senang membantu memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita fid dunya wal akhirah. Maka kita, Anda yang sekarang sedang kesulitan Anda ingin diberi kemudahan oleh Allah, buatlah mudah urusan orang lain. Allah akan memberikan kemudahan. Anda dalam kesulitan dan ingin ditolong Allah, maka tolonglah orang lain. Demikian seterusnya. Innamal jaza min jinsil amal. Kaedahnya adalah innamal jaza'u min jinsil amal. Bahwasanya amal perbuatan yang dilakukan seseorang akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatannya. Ya, Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, ini adalah sebuah adab yang sangat mulia. Yang bila mana kita kaum muslimin di belahan bumi ini menerapkan adab ini, subhanallah, betapa indahnya kehidupan ini. Bila mana seluruh kaum muslimin di penjuru bumi ini senang membuat lapang majelis untuk saudaranya, senang mempermudah urusan saudaranya, senang membantu saudaranya, senang menolong saudaranya, satu sama yang lain berlomba-lomba untuk melakukan itu, subhanallah. Dunia ini kal jannah tentunya. Dunia ini ibaratnya seperti surga. Ya. Ibaratnya seperti surga. Dan hadis ini sekaligus mengajarkan kepada kita bagaimana prinsip-prinsip dasar di dalam membangun sebuah masyarakat Islami. Kita yang menginginkan sebuah masyarakat yang Islami, yang di dalamnya akan kita rasakan kesejukan dan kedamaian, banyak kemudahan dalam urusan kita, maka ini diantaranya yang harus kita perhatikan. Hadis-hadis yang seperti ini yang hendaknya kita jadikan sebagai pondasi untuk membangun masyarakat tersebut, membangun sebuah masyarakat Islami itu. Subhanallah. Kita bersyukur kepada Allah, kita hidup di sebuah negeri yang mayoritas adalah kaum muslimin. Penduduknya mayoritas muslim. Rata-rata kita tinggal di sebuah komunitas kaum muslimin. Pemukimannya kaum muslimin. Maka sudah sepantasnya hadis-hadis yang seperti ini kita jadikan sebagai acuan di dalam kita membangun masyarakat Islami di tempat kita berada. Ya. Satu sama yang lain harus berlomba-lomba untuk mengamalkan hadis-hadis yang seperti ini. Saling mengingatkan, saling menjaga, saling memberikan keteladanan. Subhanallah. Akan tetapi sebaliknya, sangat disayangkan kalau sebuah masyarakat yang dinamakan sebagai masyarakat Islami, tapi hadis-hadis yang seperti ini tidak dihiraukan. Hadis-hadis yang seperti ini diabaikan. Padahal di dalamnya terdapat pengajaran bagaimana kita membangun prinsip-prinsip dasar masyarakat Islami, yang dengan itu kita akan menggapai namanya kesejukan, kedamaian, dan kemudahan dalam berbagai urusan kita. Ya, subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya, memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa memahami hadis-hadis seperti ini dan kita bisa menerapkan di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga kita akan dapatkan kedamaian, kesejukan, ketenangan, dan ketentraman dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga segala urusan kita pun akan menjadi mudah. Subhanallah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ada timbul sebuah pertanyaan berkaitan dengan hadis tadi. Dalam hadis tadi kan disebutkan dua adab. Adab yang pertama, adab orang yang baru datang ke majelis, jangan sampai memindah, menggeser, memindah orang lain dari tempat duduknya untuk kita ambil alih. Adab yang kedua, orang yang sudah duduk hendaknya legowo untuk memberikan lapang tempat duduk untuk orang lain, sehingga orang-orang yang datang belakangan agar mendapatkan tempat duduk yang nyaman sebagaimana kita juga mendapatkan. Maka dari hadis ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Bagaimana jika ada orang yang dihormati di tengah masyarakat? Orang yang terhormat, entah itu dia seorang pejabat, entah dia itu seorang ustadz, seorang ulama, atau tokoh masyarakat yang disegani, datang belakangan atau datangnya terlambat, ya. Kemudian orang-orang yang sudah hadir di situ mempersilahkan orang yang dihormati tersebut agar duduk, ya, agar duduk di tempat yang sudah ditempati oleh orang-orang yang hadir. Dipersilahkan untuk duduk di situ sebagai bentuk ikram, penghormatan kepada beliau. Apa sikap orang yang dihormati tersebut? Apa yang semestinya harus dia lakukan? Jawabannya adalah tetap orang yang hadir belakangan tersebut, walaupun dia orang yang dihormati di situ, maka sebaiknya dia juga menunjukkan sikap wara', sikap tawadhu, sikap rendah diri. Karena dia datang belakangan, ya, dia tidak perlu mengambil alih tempat duduknya orang lain walaupun dipersilahkan, ya, walaupun dipersilahkan sebagai bentuk kewaraan dan sebagai bentuk tawadhu. Itu seyogyanya yang dilakukan, sebagaimana dicontohkan oleh sahabat Ibnu Umar, ya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, ya, sebuah kisah Ibnu Umar. Suatu ketika Ibnu Umar datang di sebuah majelis, beliau terlambat datang dan orang-orang sudah banyak hadir, duduk terlebih dahulu di majelis tersebut. Maka yang hadir tersebut setelah melihat Abdullah bin Umar datang, maka mereka dalam rangka ikram dan hormatnya kepada Abdullah bin Umar, maka mereka mempersilahkan Abdullah bin Umar untuk duduk di posisi mereka sebagai bentuk ikram, penghormatan untuk Abdullah bin Umar. Akan tetapi apa yang dilakukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Abdullah bin Umar tidak mau. Abdullah bin Umar menolak mengambil alih posisi duduk mereka, dan Abdullah bin Umar mengambil tempat duduk yang kosong. Subhanallah. Bagaimana tawaduknya seorang Abdullah bin Umar? Ya, ini sebagai keteladanan, contoh bagi kita semuanya. Ya, tatkala kita menjadi sosok orang yang mungkin dihormati di tengah masyarakat, kemudian suatu ketika dalam acara pertemuan, dalam sebuah pertemuan, entah kumpulan, rapat, pengajian atau apapun, kita datang belakangan, ya kita duduknya di tempat yang kosong, duduknya di tempat yang ada. Jangan mengambil alih tempat orang lain. Kalau kita diminta untuk duduk di tempat mereka, maka sebaiknya kita tolak sebagai bentuk ketawaduan, ya, sebagai bentuk kerendahan hati kita, sebagai bentuk warok kita, dan sekaligus itu memberikan keteladanan kepada kaum muslimin, kepada masyarakat, sikap warok dan sikap tawadhu. Subhanallah. Betapa mulianya akhlak yang dimiliki, adab yang dimiliki seorang Abdullah bin Umar, dan demikianlah para sahabat-sahabat yang lain, mereka memiliki sifat tawadhu yang begitu indahnya, ya. Kecuali kalau seandainya dikhawatirkan orang-orang yang meminta kita untuk maju ke tempat mereka, duduk di posisi mereka, itu nanti akan tersinggung kalau seandainya kita tidak mau. Maka itu lain persoalan. Akan tetapi selagi kita tahu mereka tidak akan tersinggung, ya, maka sebaiknya kita
tidak mengambil alih tempat duduk mereka walaupun dipersilahkan. Ya. Akan tetapi kalau kita melihat ada indikasi mereka akan tersinggung perasaan mereka, ya, atau akan sakit hati, ya, mungkin ada memang di sebagian masyarakat itu orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki posisi di masyarakat itu biasanya walaupun datang belakangan memang sudah disediakan kursi khusus gitu. Seperti di negeri kita ini, adat di negeri kita ini, kalau dalam sebuah majelis itu biasanya di sana sudah ditentukan posisi-posisi untuk orang-orang yang ditentukan. Misalnya orang yang menjadi pejabat nanti sudah ditentukan kursinya di sini, ya, Pak Camat kursinya di sini, Pak Lurah di sini, nanti Pak Ustadznya di sini. Sudah diatur sedemikian rupa oleh panitia sehingga tempat tersebut tidak akan ada orang yang duduk di situ walaupun mereka datang duluan. Karena mereka sudah tahu bahwa itu adalah posisi-posisi yang ditentukan oleh orang-orang untuk orang-orang tertentu oleh panitia, maka seperti itu tentunya sesuatu hal yang lumrah dan wajar, dan ini merupakan adat istiadat yang tidak tercela karena sebagai bentuk ikram, penghormatan kepada orang-orang yang memang pantas untuk diberikan posisi untuk dihormati, dan itu tidak masalah, ya. Akan tetapi yang di sini yang dimaksud berkaitan dengan majelis yang di situ memang belum dibagi. Majelis yang memang oleh panitia belum ditentukan posisi-posisi untuk orang-orang tertentu, maka pada prinsipnya kembali kepada asal tadi. Itu orang yang datang belakangan, siapapun orangnya, ya duduk di belakang, duduk di tempat yang masih ada yang kosong, ya, tidak maju ke depan menyerobot. Apalagi di sana ada hadis yang melarang orang yang datang belakangan meloncati pundak-pundak orang yang di depan. Walaupun hadis itu kebanyakan ketika pada saat sholat Jumat, ya, ketika khotib sedang khutbah, maka al-awwal fal-awwal, tidak boleh orang yang datang belakangan melompati punggung-punggung orang yang di depannya untuk mendapatkan tempat paling depan, tidak boleh. Itu ada hadis-hadis yang melarang itu. Akan tetapi untuk majelis-majelis tertentu, acara pertemuan-pertemuan tertentu, acara-acara resmi di masyarakat, pertemuan-pertemuan resmi itu biasanya memang sudah ditentukan posisi kursi-kursi untuk orang-orang tertentu, untuk pejabat-pejabat tertentu, maka hal itu menjadi satu hal yang tidak terlarang, ya, dan itu menjadi sebuah adat di masyarakat kita, yang itu adalah merupakan bagian dari bentuk ikram kepada orang-orang yang memiliki posisi kedudukan di tengah-tengah masyarakat, maka tidak ada persoalan di dalam masalah itu. Allah taala alam bishawab. Demikian Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga hadis yang pendek yang penuh dengan hikmah dan makna ini mudah-mudahan bisa kita fahami dengan baik, dan yang lebih penting lagi adalah mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam masyarakat kita, sehingga semoga kita akan diberikan sebuah masyarakat yang benar-benar islami sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulullah SAW, dan kita akan mendapatkan kesejukan, kedamaian dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Ada benarnya yang saya sampaikan datangnya dari Allah, ada kesalahan dan kekurangan dari kebodohan saya, semoga Allah mengampuni kesalahan saya. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.